بعلومه. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Litunzira qauman ma unzira aba'uhum. Litunzira untuk memperingati qauman ma unzira aba'uhum, satu kaum yang ma unzira aba'uhum, yang tidak diberikan peringatan oleh aba'uhum, nenek moyangnya. Alamu ta'lilun, lafaz atau huruf lam di sini menjadi taklil litanzil dari kalimat tanzil yang sebelumnya, tanzilal azizir rahim. Litunzira, jadi lamnya di situ ya menjadi taklil, menjadi sebab daripada tanzilah ayat sebelumnya. Kila dikatakan fama fima unziro, huruf mim pada kalimat ma unziro linafi, untuk menafikan, ya artinya tidak ada. Nafi itu artinya tidak ada. Ailam tunzir aba'uhum al-aqrabuna, artinya tidak diperingatkan oleh nenek moyang mereka al-aqrabuna yang terdekat, litatawallamud datil fitrati atau fatrah, karena panjangnya masa fatrah. Fatrah itu jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad, ya, itu ratusan tahun, sehingga masa fatrah itu masa tidak diutusnya satu orang Rasul pun, sehingga tidak ada yang memberikan mereka peringatan, tidak ada yang mengingatkan, terputus wahyu, terputus Rasul, terputus, itu namanya fatrah, ya. Jadi orang-orang pada saat itu banyak yang mengubah-ubah kitab suci, ya. Mereka seperti dikatakan hidup tanpa arah karena nggak ada yang menunjukin, kan, ya. Itu masa fatrah, ya. Ada dua pendapat masa fatrah ini. Yang pertama, orang-orang yang hidup di masa fatrah itu tidak disiksa. Dalilnya apa? Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasulah. Kami tidak mengazab mereka sampai kami kirimkan kepada mereka seorang Rasul. Artinya fatrah, ya, masa kekosongan sampai ratusan tahun, ya. Hampir 6 abad. Satu abad itu kan 100 tahun, ya. Jadi kita sekarang abad keberapa menurut kalender Hijriah? Hijriah sekarang sudah 1446, ya. Nah, hari ini adalah tanggal 1 Muharram, ya. Meskipun dari Lajnah Falakiyah Nahdlatul Ulama memutuskan, ya, bahwa karena tidak dilihat, ya, telah dilaporkan penyelenggaraan Ru'yatul Hilal pada hari Sabtu kemarin tanggal 6 Juli. Lokasi yang menyelenggarakan Ru'yatul Hilal, semua lokasi tidak melihat hilal. Berarti mundur, ya. Jadi PBN itu mengeluarkan surat dari Lajnah Falakiyah itu tidak melihat hilal, ya.
sebagai tindak lanjutnya, maka awal bulan Muharram 1446 Hijriah bertepatan dengan hari Senin 8 Juli. Tuh, ini mah nggak terlalu rame kan? Karena memang setiap bulan itu agendanya yang ru'yatul hilal. Ya misalnya di ujung bulan Muharram nih dilihat lagi ru'yatul hilal untuk masuk bulan Safar. Kapan tanggal 1 Safar? Nanti akhir bulan Safar juga ru'yatul hilal lagi untuk menentukan kapan masuk tanggal 1 Rabiul Awal. Cuman yang ramai ketika mau masuk Ramadan dengan Idul Fitri, ya kan? Karena kita di situ kapan puasanya, kapan lebarannya, gitu. Ya. Jadi kalau yang semalam belum sempat pawai obor, ntar malam boleh. Gitu. Nah, jadi sekarang kita sudah masuk 1446 Hijriah, berarti sudah masuk abad ke-15. Jadi 1401 itu sudah masuk hitungan abad 15. Sekarang kita hidup pada abad 15 Hijriah. Ya. Kalau Masehinya abad 21. Jadi 2001 itu sudah masuk hitungan abad 21. Itu, ya. Nah, jarak antara Nabi Isa ke Nabi Muhammad disebut masa fatrah, masa kekosongan. Rasul tidak diutus itu. Ya, hampir 6 abad, hampir 600 tahun. Banyak yang merubah-rubah kitab suci, banyak yang merubah-rubah tata cara ibadah. Ya, banyak yang mengubah-ubah syariatnya Nabi Isa. Injilnya diubah-ubah. Ya, itu namanya fatrah. Ya. Wakilah ma bimana alladhi, dikatakan juga lafaz ma, ya, bimana alladhi artinya yang, ailitun zira qauman artinya memperingati satu kaum, alladhi udzura bihi abahum yang telah diperingati oleh nenek moyang mereka. Fahum ghafilun, maka mereka ghafil. Ghafil itu apa? Lalai. Ya, ghafil itu artinya lalai. Ada kitab namanya Tanbihul Ghafilin, ya, penerang atau penjelas bagi orang-orang yang lalai. Ya. Makanya gaplek itu artinya lalai. Gaplek itu artinya lalai. Coba lihat orang kalau main gaplek. Ya, dari malam sampai subuh nggak berasa. Namanya gofil, lalai. Ya. Pahul, gofil. Gofil dari apa? Anil imani warusdi, dari iman dan petunjuk. Karena panjangnya masa fatrah kekosongan wahyu, maka akhirnya mereka menjadi lalai dari iman, lalai dari petunjuk. Ya, yakni ya Muhammad, anzalna ilaika hadzal Qur'an. Kami turunkan kepadamu Quran ini, ya, lidahum bihi al-qawmu alladziina lam yaqufu, yang diturunkan Quran kepada Nabi Muhammad supaya memberikan rasa takut kepada satu kaum yang tidak takut kepada Allah. Wal muradu minal qaum, yang dimaksud dengan kaum di sini kaumu Quraisyin, yaitu kaum Quraisy. Ya, kaum kafir Quraisy yang ada di Mekah. Nabi Muhammad itu keturunan Bani atau satu kabilah yang sangat dihormati di Arab itu.
li'anahu min zamani Ismail alaihi salam ila zamanik. Ya, karena sesungguhnya dari zaman Nabi Ismail sampai zamanmu maja'ahum nabiyyun wala mursalun li'annahum ghafiluna la ya'rifuna dinan wala syari'atan. Jadi jarak antara Nabi Ismail ke zamanmu ya Muhammad, ya, itu tidak diutus satu orang pun nabi, satu orang pun rasul, ya, karena mereka ghafilun, lalai, tidak mengetahui dinan, nggak kenal agama, nggak kenal syariat, ya. Tuh. Laqad haqqal qawlu ala aksari fahum la yu'minun. Telah benarlah ucapan kebanyakan mereka fahum la yu'minun, tidak beriman. Ay wajabat kalimatul azab ala aksarihim, maka wajiblah kalimat azab ala aksarihim atas kebanyakan mereka, li'anallaha ta'ala alimun, karena Allah subhanahu wa ta'ala alima bi'ilmihi al-azali. Allah itu maha tahu, ya, tahu. Allah maha tahu bahwa mereka sesungguhnya benar-benar tidak beriman kepada Allah. Ya, ada orang yang menyatakan beriman kepada Allah, ya, tetapi Allah maha tahu siapa yang beriman, siapa yang tidak beriman. Ya. Kalimat iman dengan hijrah itu seringkali kita jumpai dalam Al-Quran, dalam ayat Quran itu. Ya, contohnya yang kemarin saya sampaikan, surat Al-Baqarah ayat 218, innalladzina amanu walladzina hajaru wajahadu fisabilillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang yang hijrah, orang-orang yang jihad. Ya, dulu perintah hijrah itu kan berat. Rasul disuruh pindah dari tanah kelahirannya Mekah ke Madinah. Ya, la uqsimu bihadzal balad wa anta hilum bihadzal balad. Rasul sangat cinta dengan tanah kelahirannya itu, sehingga berat meninggalkan kota Mekah untuk hijrah. Tapi karena hijrah itu adalah perintah Allah, maka Rasul laksanakan. Hijrah itu pindah tempat. Ya, pindah dari satu tempat ke tempat lain, namanya hijrah. Dalam arti yang lebih luas, pindah dari satu sikap ke sikap lain, pindah dari satu perilaku ke perilaku yang lain, namanya hijrah. Orang tadinya nggak pernah sholat, sekarang rajin sholat, berarti orang itu sudah hijrah. Ya, maka sekarang itu kan banyak gerakan-gerakan hijrah. Bahkan artis itu ada yang bikin hijrah pas, ya, artis-artis yang hijrah. Tadinya bergelimang dosa yang menuntut mereka itu, sekarang mereka hijrah. Ada yang tadinya senang main gitar, musik gitu ya, kemudian sekarang nggak main lagi, kata mereka sudah hijrah. Ya, jadi pindah dari satu perilaku ke perilaku lain, ke hijrah. Makanya tahun barunya namanya Hijriyah, diambil dari kata hijrah. Kenapa sahabat Umar bin Khattab menentukan tahun baru Islam itu dihitung dari Rasul hijrah? Karena hijrah, peristiwa hijrah adalah peristiwa besar untuk mempertahankan akidah Islam. Jadi bukan sekedar pindah, mempertahankan akidah Islam. Ya, artinya kalau kita tinggal di satu lingkungan yang memang lingkungannya kurang bagus untuk mempertahankan akidah Islam, pindah. Ya, pindah. Itu.
Ya. Nah, para sahabat yang ikut bersama Rasulullah itu tidak semuanya hijrah karena Allah dan Rasulnya. Maka turun itu sababul wurud. Kalau ayat Quran namanya sababul nuzul, sebab turun ayat. Kalau hadis namanya sababul wurud. Ya, keluarlah itu hadis, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa faman kana hijratuhu ilallahi wa rasuli fa hijratuhu ilallahi wa rasuli wa man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Sababul wurud itu dari rombongan yang ikut hijrah, tidak semua hijrahnya karena Allah dan Rasulnya. Ada yang pengen dagang di Madinah, ya ada yang pengen kawin lagi di Madinah, karena katanya perempuan Madinah itu cantik-cantik, ya. Dan Allah lah yang maha tahu siapa yang niat hijrahnya memang karena perintah Allah, siapa yang niat hijrahnya memang berbeda. Allah maha tahu. Itu ya. Anna aksara Quraisyin, bahwa mayoritas penduduk Quraisy itu la yu'minuna billahi wa risalati Muhammadin, tidak beriman kepada Allah dan kepada risalahnya Nabi Muhammad alaihi salam, ka Abi Jahlin wa Utbah wa Syaibah wal Mughirah wa amsalihim. Jadi disebutkan di sini orang-orang dari Quraisy yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Jahal, ya, Utbah, Syaibah, Mughirah, itu disebutkan. Ya, tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada Rasulullah. Bukan hanya tidak beriman kepada Rasulullah, tetapi tingkah lakunya, tindak tanduknya mengancam kehidupan Rasulullah dan para sahabatnya. Sebab mereka ini adalah orang-orang terpandang, bangsawan, banyak duit. Ya, orang kalau banyak duit kan terpandang, gitu ya. Jadi kalau banyak duit orang itu terpandang, gampang dihormati. Ya, itu Abu Jahal, Utbah, Syaibah, Mughirah, ya, wa amsalihim. Ya, 4 orang itu di antara orang-orang yang memusuhi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, tapi memusuhi. Itu masalahnya. Ya. Fal khatib fi haqqin haula'il ashqiya li ta'kidil hajjati la li talibil iman li anna Allah ta'ala alima annahu laisu min ahli tauhidi wal imani. Ya. Jadi khotibnya, ya, pembicaraannya itu untuk memperkuat kedurhakaan mereka kepada Allah, bukan untuk mencari keimanan kepada Allah dan Rasulnya, karena Allah tahu mereka itu bukan ahli tauhid, bukan orang yang beriman kepada Tuhan yang satu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiya ilal azqani fahum muqmahun. Sesungguhnya kami jadikan fi a'naqihim, unuk. Jadi di leher-leher mereka itu aglalan, ada yang namanya pengikat, ya. Fahya ilal azqani fahum muqmahun. Kemudian ada tiang di dagunya itu, fahum muqmahun, mereka muqmahun itu menengadah ke langit. Jadi kayak kita ngikat kontak kemudian ditarik ke belakang, ya. Akhirnya pandangannya ke atas. Ayrafi'una ru'usahum ghaduna absarahum, ya, sehingga kepala mereka ke atas, ya, kemudian tidak melihat ke bawah.
li'anna amudal ghalli fi unuqi al-maglul yadkhulu tahta dhaqanihi fa yamna'uhu khabda ra'sihi. Karena ada penghalang untuk dia melihat ke bawah, ya. Ini gambaran apa? Gambaran wa hadhil ayat ala sabili tamsil. Ayat ini menjadi tamsil atau perumpamaan liman la yu'minu billah wa yatakabbar, terhadap orang yang tidak beriman kepada Allah, wa yatakabbaru, dan kemudian sombong biman kana, terhadap apa yang yadahu ila unuqihi wa rafa'a ra'sahu ila sama wa lam yara syai'an, dan dia tidak bisa melihat sesuatu. Ibaratnya digambarkan seperti otak yang diikat, ya, lehernya itu sampai menengadah ke langit dan tidak bisa melihat ke bawah. Ini tamsil, ini gambaran orang yang tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wakilah hiya akhbar an ahwalil kufar, dan ada yang mengatakan kondisi seperti itu adalah berita tentang ahwalil kufar fi jahannam, keadaan orang-orang kafir di neraka jahanam. Jadi ada yang menyebutkan keadaan seperti itu adalah keadaan orang kafir manakala mereka masuk ke neraka jahanam. Ya, jadi apa itu? Dia nggak bisa melihat ke bawah, ke atas terus melihatnya. Bisa jadi karena kepanasan, ya, bisa jadi karena memang pedihnya siksa yang diterima oleh mereka gara-gara tidak beriman kepada Allah. Ya, itu gambaran. Ya, makanya kita kalau jadi hamba Allah itu jangan selalu melihat ke atas, sekali-kali melihat ke bawah. Kalau ada orang yang diberikan nikmat dunia oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa harta untuk urusan dunia, jangan melihat ke atas terus. Kalau melihatnya ke atas terus, nanti gak bersyukur. Ya, misalnya kita udah diberikan kecukupan, tapi karena melihatnya ke atas, ada yang lebih dari kita, akhirnya gak bersyukur. Lihatlah ke bawah supaya kita bersyukur bahwa masih ada orang-orang yang kondisinya di bawah kita, supaya kita bersyukur. Itu untuk urusan dunia. Kalau untuk urusan akhirat, lihatnya ke atas supaya timbul motivasi. Jangan kita merasa paling soleh, paling takwa. Lihat ke atas, oh ternyata ada yang lebih soleh, ya, ada yang lebih takwa, ada yang lebih taat kepada Allah. Lihat ke atas, jangan lihat ke bawah. Kalau lihat ke bawah urusan akhirat, ya kacau itu. Ya, gimana contohnya? Dia aja yang kaya nyumbangnya cuma 100.000 kan gitu. Ya, apalagi gue yang miskin. Yang lihatnya ke bawah itu. Tapi kalau melihatnya ke atas, dia enggak kaya-kaya banget tapi nyumbangnya 200.000. Ya, maka lihat ke atas supaya ada motivasi berlomba-lomba dalam kebaikan. Fastabiqul khairat, berlomba-lombalah dalam kebaikan. Boleh, ya. Maka memviralkan kebaikan itu boleh. Ya, daripada nanti yang viral-viral itu yang tidak baik, untuk mengimbangi yang tidak baik itu, maka kebaikan harus diviralkan. Ya. Daripada yang nggak baik terus yang viral di media sosial. Sekarang kan zamannya zaman media sosial, zamannya netizen, zamannya informasi bisa mudah diterima. Ya lewat di HP kita, lewat di beranda-beranda media sosial kita.
Kalau lebih banyak yang tidak baiknya kemudian dilihat oleh anak cucu kita, nah ini bahaya juga. Makanya kebaikan juga harus diviralkan. Ya, contoh misalnya santunan yatim pada tanggal 10 Muharram misalnya, itu viralkan. Ya, mana yang lebih viral? Apakah yang menelantarkan anak yatim atau yang memelihara anak yatim? Diviralkan itu kebaikan-kebaikan supaya orang ketika melihat tayangan itu bisa tergugah juga untuk berbuat baik. Itu, tapi pelakunya tetap harus menata hatinya, tetap harus ikhlas. Ya, meskipun viral, kebaikannya harus tetap ikhlas, tidak boleh sombong, tidak boleh takabur. Nanti kalau takabur masuk ayat ini lagi tadi, ngelihatnya ke atas terus, nggak ngelihat ke bawah. Wa ja'alna min baini aydihim saddan, dan kami jadikan di depan mereka saddan, penghalang, ada temboknya. Wa min khalfihim saddan, dan di belakang mereka juga ada penghalang, ada temboknya, ada dindingnya. Fa'aghshaynahum fahum la yubsirun, kami tutup mereka itu sampai mereka tidak bisa melihat. Nuzilat hadhil ayatu, turunnya ayat ini fi riwayatin, dalam satu riwayat, fi haqqi Abi Jahlin wa sahibihi, menceritakan tentang Abu Jahal dan sahabatnya. Min Bani Makhzum, dari Bani Makhzum. Ya, dari Bani Makhzum, salah satu kabilah yang dihormati juga di Mekah. Ya, kalau kayak kita ya banyak suku-suku. Ya, di Arab itu banyak. Ya, suku-sukunya, kabilah-kabilahnya. Bahkan tidak jarang perang gara-gara suku. Ya, gara-gara keturunan, gara-gara ras. Ya. Nah, Islam datang kepada kita untuk tidak lagi membedakan manusia itu berdasarkan keturunan. Ya, Islam datang kepada kita untuk tidak lagi membedakan manusia berdasarkan ras, berdasarkan suku. Dari suku apa? Suku Arab apa bukan Arab? Dari Betawi, dari Jawa, dari Padang, ya, dari Sunda atau dari mana? Nggak ada lagi itu dalam Islam. Ya, inna rabbakum wahid wa inna adam wahid. Tuhanmu satu, Nabi Adam juga satu. Kullukum min Adam wa Adam min turab. Semua kalian itu berasal dari Nabi Adam. Nabi Adam Allah ciptakan dari tanah. Lafat la baina arabiyyin wala ajamiyyin illa bit taqwa. Tidak ada bedanya seorang Arab dengan yang bukan Arab kecuali dengan takwa. Ya, innallaha la yanzuru ila suwarikum. Allah tidak melihat bentuk kita. Yang Allah lihat apa? A'malikum. Ya. Amal kita. Gimana amal kita nih? Gak dilihat lagi keturunan. Mau keturunan siapa kek? Nggak dilihat dalam Islam itu. Ya, jadi Islam hadir untuk membuang itu. Menghilangkan suubiyah, menghilangkan suubiyah, menghilangkan rasa bangga terhadap keturunan. Itu Islam datang untuk itu. Jadi tidak boleh lagi ada yang merasa paling mulia, menjadi manusia yang paling mulia. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Ya, kalau keturunan Arab sembahyang kagak ya sama aja, meskipun keturunan Arab. Ya.
keturunan Ajam yang bukan Arab, ya, tapi soleh, ya, menjalankan perintah Allah, aktif di masjid, menjalankan sholat 5 waktu, itu yang paling mulia. Itu, ya. Meskipun di media sosial itu lagi rame-rame juga, belum hilang tuh masalah nasab itu belum hilang Pak, belum hilang sampai sekarang. Ya, dan sengaja kayaknya dirame-ramein di media sosial itu supaya kita tidak cinta lagi pada habaib. Itu tujuannya. Ya, supaya kita tidak cinta lagi pada habaib. Itu hati-hati itu gerakan-gerakan itu. Ya. Gerakan yang seolah-olah benar, tetapi sesungguhnya tujuannya nggak benar. Ya, sampai dikatakan Ba'alawi itu cuman apa? Tokoh imajinasi, nggak ada orangnya. Ya. Padahal di pesantren-pesantren sejak dulu itu banyak kitab-kitab yang dikaji karangan Ba'alawi. Ya, contohnya apa? Sulam Taufik. Ya, Sulam Taufik itu karangan Ba'alawi. Ya, karangan keturunan Ba'alawi. Itu, jadi hati-hati. Ya, mudah-mudahan kita tetap mencintai habaib, mencintai para keturunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan sampai hilang. Ya. Sebab begini, nanti ketika kita dihadapkan di pengadilan akhirat, ya, misalnya katakan Ba'alawi itu memang terputus nasabnya, nggak ada misalnya gitu. Kita dihadapkan di pengadilan akhirat, itu kan nggak berpengaruh apa-apa. Tapi kalau misalnya tiba-tiba Allah menetapkan di pengadilan akhirat itu bahwa Ba'alawi adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita diadili itu bahwa di dunia dulu paling menentang, ya. Padahal nanti di akhirat kita syafaat siapa? Syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Malu nggak kita itu? Ketika kita diminta syafaat, tapi tidak mau mengakui keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan akhirat itu pengadilan yang paling adil, nggak bisa disogok. Malaikat itu nggak bisa disogok. Ya. Lagi viral juga itu malaikat Munkar dan Nakir itu ditegur-tegur. Ya. Jadi dipanggil-panggil malaikat itu luar biasa Pak. Akhir zaman itu luar biasa, ada aja yang begitu. Ya, pengikutnya ada nggak? Ya ada, pengikutnya ada. Ya. Jadi turun ayat ini menceritakan tentang kisah Abu Jahal dan sahabatnya dari Bani Makhzum. Wa zalika anna Abu Jahlin halafa, bahwa Abu Jahal itu bersumpah, la in ra'aitu Muhammadan yusolli, kalau saya melihat Muhammad sedang sholat, la adkhanna ra'sahu bil hajar, saya akan hancurkan kepalanya dengan batu, kata Abu Jahal. Ya. Fa'atahu wa huwa yusolli, kemudian Abu Jahal mendatangi Nabi dalam keadaan sholat. Falamma rafa'al hajar syalat yadahu ila unuqih, ketika itu batu mau dilemparkan ke Rasulullah, syalat yadahu ila unuqih, tiba-tiba tangannya lumpuh. Ya. Walasifal hajaru biyadihi, tangannya lumpuh, kemudian batunya nempel di tangannya. Jadi batunya nempel aja gitu Pak. Tadinya mau disambit ke Nabi yang lagi sholat, tangannya tiba-tiba lumpuh. Batunya nempel aja gitu, nggak bisa lepas. Falamma ada ila ashabi, dan ketika Abu Jahal kembali ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya, wa akhbarahum bima ra'a,
dan menceritakan apa yang dia lihat. Sakotol hajaru, batunya baru jatuh. Ya, tadinya nempel. Begitu dia pulang, ngomong ke sahabat-sahabatnya, tadi saya sudah melihat Muhammad sholat, saya pengen timpuk pakai batu, tapi tangan saya lumpuh. Ya, habis cerita begitu di hadapan teman-temannya, batunya jatuh. Ya. Faqala rajulun min Bani Makhzum, maka ada seorang laki-laki dari Bani Makhzum yang berkata, ana aqtuluhu bihaza al-hajar. Itu laki-laki yang dari Bani Makhzum, ya, dipungut itu batu, mana dipungut. Kemudian dia bilang, saya akan bunuh Muhammad dengan batu ini. Ya. Fa'atahu wa huwa yusolli. Si laki-laki itu mendatangi Nabi Muhammad dalam keadaan sholat. Nabi Muhammad lagi sholat. Fa'arada an yarmihi bil hajar. Kemudian dia pengen melempar Nabi dengan batu. Fa'a'mallaha ta'ala, Allah menjadikan dia buta, matanya buta. Ya. Basaruhu, pandangannya. Fa'ajala yasma'u sautahu alaihi salam. Tapi dia dengar suara Nabi, cuma dia gak lihat. Itu mana tadi tafsiran wa ja'alna min baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan. Ya, nggak melihat. Wala yarahu, dia tidak melihatnya. Faraja'a ila ashabi. Kemudian dia kembali ke sahabat-sahabatnya, ke teman-temannya. Falam yarahum, masih nggak melihat. Ya, jadi Allah bikin matanya buta. Waktu dia kembali lagi ke teman-temannya, tetap dalam keadaan buta. Hatta nadauhu, sampai mereka memanggilnya. Ya, teman-temannya itu manggil, masonatu, faqalu masonata. Ya, kemudian mereka mengatakan, kamu tidak melakukan. Qala ma ra'aituhu walakin sami'tu sautahu. Si rajul tadi bilang, saya nggak melihat Muhammad, tapi saya dengar suaranya. Ya. Wala yarahu wa hala baini wa bainahu syai'un ka hay'atil ajal yanfahu bidzambihi. Wala danatu minhu la akalani. Saya seolah-olah melihat seekor sapi yang tidak biasa, seperti buntutnya itu ingin mencambuk aku, kemudian la akalani, seolah-olah sapi itu pengen memangsa saya. Ya. Wa ba'da dzalik, dan setelah itu, setelah peristiwa tadi, Abu Jahal nggak berhasil membunuh. Ya, seorang laki-laki dari Bani Makhzum juga tidak jadi membunuh. Ya. Kullama arada Abu Jahlin Muhammadan alaihi salatu wassalam la yaqdir an yarahu. Sejak saat itu, setiap kali Abu Jahal ingin membunuh Nabi Muhammad, ingin mencelakai Nabi Muhammad, ya, dia tidak bisa melihat Nabi Muhammad. Di baini aidihim sadda wa min khalfihim sadda. Wa fi riwayatin, dalam satu riwayat, nuzilat hazil ayatu, turunnya ayat ini fi ta'ifatin min Quraisyin. Ya, menceritakan tentang satu kelompok dari Quraisy, wa zalika anna Nabi alaihi salam, dan saat itu Nabi sallallahu alaihi wasallam ashabih kanu jalisina yauman inda babil Ka'bah. Ketika Nabi dengan para sahabat yang lain duduk di pintu Ka'bah, di samping Ka'bah. Faqalat Quraisy, ta'alau na'khudhu Muhammadan. Ayo sini, kita akan membunuh Nabi Muhammad. Ma'ashabi wa nazhabu bihim ila Jabil Abi Qubais. Kita bawa mereka itu ke Gunung Abi Qubais yang ada di Mekah. Ya. Fanaqtul Muhammadan ma'ashabi. Kita bunuh Muhammad dengan sahabatnya. Wa man la yadhina nakhla sabila. Wa illa fanaqtul kulluhum. Wa ba'da hadhihi al-musyawarah ittafaqu wa atau ila Muhammad alaihi salam wa ashabi. Setelah
orang-orang kafir Quraisy itu sepakat ingin membunuh Nabi dan para sahabatnya di Gunung Abi Qubais, ya. Kemudian mendatangi Nabi dan sahabatnya, faja'alallahu ta'ala baina aydihim saddan wa min khalfihim saddan lam yarau Muhammadan wa ashabah. Mereka begitu datang, padahal Nabi dengan sahabat itu lagi duduk di Ka'bah, tapi tidak dilihat oleh orang-orang kafir Quraisy. Allah butakan mata mereka. Ya. Wa fi riwayatnya, dalam satu riwayat, nuzul tahsil ayat fi aqil musyrikin, ya, ceritanya orang-orang musyrik, wa zalika annahum kanu mujtami'ina fi majlisin wahidin minhum. Ketika kumpul di satu majlis, mereka faqala ba'dhum fi haqqi Muhammad alaihi salatu wassalam syai'an. Kemudian mereka menceritakan tentang Nabi. Qala in ra'aitu Muhammadan, kalau saya melihat Muhammad, fa'altu kaza wa kaza, saya akan melakukan ini, saya akan melakukan itu. Faja'an Nabi alaihi salatu wassalam wa qama indahu, dan datanglah Nabi dan berdiri di hadapannya, di hadapan orang-orang kafir Quraisy tadi. Wa qara'a surat Yasin, dan membaca surat Yasin ila qaulihi, sampai perkataan fahum la yubsirun. Ya, wa ba'da dzalik, dan setelah itu akhadha Nabi alaihi salatu wasallam qabdatan min turab. Habis baca Yasin, Nabi ngambil segenggam tanah. Ya, tanah padang pasir itu kan apa itu, pasir gitu ya, turab itu di sana. Ya. Wa rama ila wujuhihim wa lihahim wa zahaba min bainihim falam yarahu. Kemudian begitu Nabi baca surat Yasin sampai kalimat fahum la yubsirun, Nabi melemparkan tanah tadi ke wajah mereka sampai mereka tidak bisa melihat lagi. Ya. Jadi kalau pengen gak kelihatan orang, baca doa, baca Nabi ini sadan min khalfihim sadan syai'an fahum la yubsirun. Enggak kelihatan, hilang. Nah, selesai. Ya. Dikit lagi. Wa yaquluna, dan mereka berkata, wallahi ma ra'ainahu wa ma sami'na sallallahu alaihi salatu wasalam. Mereka berkata, di orang-orang kafir Quraisy, mereka ngomongnya wallahi juga. Demi Allah, mereka tidak bisa melihat dan tidak bisa mendengar suara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat tadi itu, wajah Nabi baina aydihim saddan wa min qalbihim saddan. Jadi ada yang riwayat menceritakan tentang Abu Jahal dan sahabat-sahabat yang ingin membunuh Nabi. Ya, ada yang menceritakan tentang Nabi yang membuat mereka tidak bisa melihat, ya, Nabi dan para sahabatnya. Artinya Allah Subhanahu wa taala menjaga Rasulullah dan para sahabatnya, ya, selama di Mekah sampai akhirnya datang perintah untuk hijrah ke Madinah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa afuna ya karim irhamna ya arhamar rahimin. Irhamna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah wa bi barakatil Fatihah ya farijal ya kashfal wa bi amali abdihi ya ghafir ya Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad Allahumma rahmah ummati sayyidina Muhammad Allahumma jibur ummati sayyidina Muhammad Allahumma sur ummati sayyidina Muhammad Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah
da'wahum fiha subhanakallahumma tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin.